Kemtukrang dan Kemtugresi di Jayapura. Saya punya materi yang kami siapkan ini lebih banyak tentang sharing pengalaman, jadi bukan karya ilmiah tapi sharing pengalaman dari kerja-kerja kami di distrik Kemtugresi sampai di Nimbukrang dan juga di Kemtuk sekarang ini. Waktu yang kami dapat untuk di kegiatan kita 1 jam di jadwal ini, jadi saya sebenarnya lebih banyak ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua dalam menanggapi sharing pengalaman kami di 3 distrik yang ada. Ya, berdasarkan judul yang ada mengenai sumber daya alam, kita semua cukup tahu bahwa di wilayah Lembah Agrime atau di Genyem yang terdiri dari beberapa distrik, mereka punya potensi sumber daya alam yang sangat terkenal dan ya sudah tua di sana adalah coklat, tanaman coklat. Nah, kami berhadapan dengan satu masalah yang cukup permanen di sana, yaitu menyangkut harga daripada biji coklat itu sendiri. Tapi kami tetap melakukan pendampingan dengan mereka di Genyem dengan beberapa pendekatan yang kami pakai di pengalaman pendampingan kami. Jadi kami menjelaskan beberapa hal yang bisa nanti Bapak baca nanti di PowerPoint yang ada, bahwa pendekatan kami di wilayah Kemtugresi, wilayah Nimbukrang dan wilayah Kemtuk, khususnya di Kampung Aib, ada tahapan yang kami lalui di dalam pendampingan kami. Tahapannya ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu bukan, pengertiannya yang kami kembangkan adalah menggunakan daya atau kemampuan-kemampuan yang ada di masyarakat dan juga menemukan kemampuan yang dibutuhkan tetapi tidak ada di masyarakat. Jadi kita melakukan beberapa survei atau dalam bahasa pembangunannya disebut melakukan assessment untuk menemukan kemampuan-kemampuan yang ada di masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Karena kami yakin bahwa setiap orang di kampung itu memiliki talenta, memiliki kemampuan yang tersembunyi yang harus kita gali karena mereka adalah pelaku dan penerima manfaat daripada pembangunan itu sendiri. Dan itu harus kami angkat untuk kami kuatkan. Jadi tahap kedua adalah masuk di tahap penguatan. Menguatkan kemampuan yang sudah ada dan kemampuan yang belum ada. Penguatan-penguatan tersebut dalam bentuk latihan-latihan, dalam bentuk lokakarya atau juga bisa dalam bentuk studi banding, misalnya studi banding ke wilayah kampung yang lain yang punya model yang sama dengan yang ada di kampung dampingan kita. Kemudian setelah
dua tahap ini kalau terlewati, maka dia akan sampai di tahap yang ketiga, yaitu pengelolaan kemandirian. Kemandirian itu harus terjadi dalam setiap upaya pembangunan maupun pengembangan masyarakat. Kalau tidak ada kemandirian, maka yang terjadi itu ketergantungan dari masyarakat kepada para agen pembangunan, dan ini tidak indah, tidak elok dalam suatu pengembangan masyarakat. Sebab dalam pengembangan masyarakat itu harus terjadi kemandirian, di mana masyarakat mampu mengelola kehidupannya secara independen, secara mandiri. Nah, 3 hal ini yang kami lakukan dalam pengalaman pendampingan kami di beberapa wilayah yang ada dalam Kabupaten Jayapura secara khusus. Pemberdayaan itu kami lakukan contoh di wilayah Ginyem, dalam beberapa distrik itu kita start waktu itu mulai dari tahun 2001 sampai hari ini, sampai 2021. Jadi pemberdayaan itu cukup lama ya, artinya kita terus menerus menemukan sesuatu yang menjadi kerinduan dan komitmen masyarakat untuk mau menolong dirinya sendiri. Jadi makin kecil bantuan yang kami kasih, berarti makin besar kemampuan yang muncul di masyarakat untuk usahakan kehidupannya secara mandiri. Oleh sebab itu, penggunaan potensi sumber daya alam itu sangat penting sekali untuk harus kami lakukan. Nah, proses penguatan pengelolaan kemandirian masyarakat secara khusus di Kampung Berap yang kami jelaskan adalah bahwa kami mengembangkan pasar coklat di Kabupaten Kota Jayapura, khususnya di Kota Raja di sini, dan satu pasar yang kedua adalah pasar di Jepang, di Tokyo, untuk pemasaran biji coklat dalam bentuk pasta. Dalam bentuk pasta kita penguatannya masuk di fase yang ini, fase ekspor biji coklat dari Kampung Berap, dari Klaisu dan beberapa kampung lain, termasuk dari Kampung Aib di Kemtuk. Di sini masyarakat punya kerinduan, khususnya di Kampung Berap, untuk adanya pasar telah terbuka kepada mereka, sehingga mereka rajin untuk mengelola potensi coklatnya, karena konsumen kita di Jepang itu setiap 3-6 bulan datang mengunjungi petani di Berap, khususnya untuk melihat dari dekat kehidupan petani. Artinya kalau mereka makan coklat di Jepang atau di Korea, mereka harus tahu nasib petani di Ginyem. Kalau hidup mereka susah, lalu mereka mengirim coklat untuk konsumen di Jepang makan, maka bisnis itu gagal. Karena harus ada perubahan yang menggambarkan kehidupan yang baik bagi petani ketika mereka bisa kirim coklat ke luar negeri. Jadi setiap 3-6 bulan konsumen datang tinggal di kampung di Berap, lalu ikut dengan petani ke kebun dan melakukan banyak hal secara bersama-sama untuk melihat perbedaan-perbedaan secara kebudayaan, secara budaya. Dan ya, saat ini tidak terjadi kunjungan itu karena ada COVID-19, jadi mereka tertunda, tapi kita berharap itu bisa terjadi ketika COVID sudah mundur dari arenanya. Apa yang terbangun di sini dalam konsep kita adalah perdagangan antara rakyat lintas negara. Jadi masyarakat di distrik Limbokrang, khususnya di
Berap dan beberapa kampung lain memiliki hubungan kemanusiaan dengan konsumen kita di Jepang. Itu khusus untuk penguatan kemandirian daripada petani di wilayah kampung yang tadi saya sebutkan. Jadi kami setiap bulan melakukan pembelian biji coklat di daerah ini, lalu kami tampung, lalu kami keringkan dan ekspor ke kerjasama dengan mitra usaha di Surabaya untuk dibuat dalam pabrik menjadi pasta dan dikirim ke Jepang. Kami juga punya pasar lokal di sini di kantor IPMD di Furia, juga ada kami punya usaha pemasaran lokal di sini dengan memproses biji coklat menjadi es krim, menjadi pasta, menjadi kue-kue dan minuman-minuman coklat yang ada di kafe di Jalan Masuk Furia di sebelah di kantor YPMD. Ada kafe di situ untuk pasar lokal. Jadi kalau Bapak haus silakan jalan ke situ kantor dekat saja, silakan rasakan produk asli dari masyarakat kita di wilayah Limbokrang dan lain-lain. Nah, kami bisa pasar ke Jepang karena coklat yang kami kirim diminta oleh konsumen adalah harus coklat organik yang tidak pakai pestisida atau tidak pakai pupuk kimia. Sebab itu syarat yang paling utama dari pesanan konsumen kepada kita. Tahapan kita yang tadi saya katakan memang menjadi hal yang saya rasa penting untuk bisa Bapak Kepala Desa maupun ya pimpinan-pimpinan lembaga lain juga untuk sebenarnya kita punya tanggung jawab bersama adalah memberikan catatan perubahan yang terjadi di masyarakat dari berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jadi saya ada mengusul kepada pimpinan BPSDM bahwa prestasi kepala kampung harus digambarkan dengan membuatan sistem data. Jadi harus ada database untuk mengukur perubahan kepada kerja-kerja kepala kampung setelah masa kepemimpinannya berakhir, maka akan melihat sesuatu yang bertumbuh dan berkembang di kampung melalui data yang akurat untuk menggambarkan kinerja kepala kampung dan seluruh stafnya. Nah, konsep yang kami kembangkan ini sebenarnya kita uji coba sudah sekitar hampir 30 tahun setelah kita mendampingi masyarakat. Jadi kita tidak bisa tidak untuk harus yakin bahwa kerja kita harus menggambarkan mengembangkan kemandirian di masyarakat. Nah, sekarang setelah mereka di Berap, setelah punya pasar di Jepang maupun pasar di Papua, khususnya di Jayapura, maka mereka punya tugas adalah sebenarnya membersihkan kebun, menjaga tanaman supaya selalu subur, coklatnya tidak seperti pohon beringin tapi harus dipangkas supaya matahari masuk dan matahari membunuh hama yang melekat di pohon coklat sehingga coklat berbuah syarat. Jadi itu yang menjadi keunggulan coklat dari Genyem yang ada di Jepang selama ini, karena mereka tidak menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanaman, tetapi menggunakan pengasapan, yaitu daun kering yang jatuh dikumpul, dibakar dan asapnya naik untuk membunuh hama yang ada di dalam pohon. Yaitu hal teknis saja, nanti bisa kita
bantu apabila ada yang berminat untuk mengembangkannya. Saya sampai di bagian akhir, di kesimpulan, Bapak punya pengalaman hidup yang cukup panjang dan menyaksikan berbagai hal yang terjadi di wilayah-wilayah di mana Bapak bertugas sebagai pimpinan kampung dan juga kepala distrik dan lain-lain. Nah, ada hal yang saya ingin sampaikan mewakili teman-teman bahwa dari pengalaman pendampingan kami, ada hal yang menurut kami sebuah paradigma harus dibangun, paradigma pembangunan, yaitu bahwa pembangunan ataupun pemberdayaan atau pengembangan masyarakat itu harus pendekatannya adalah pendekatan pembelajaran bersama. Jadi siapa saja yang datang ke kampung untuk mau mengerjakan kegiatannya bersama masyarakat di kampung, dia harus menjelaskan manfaat apa yang akan masyarakat terima setelah proyek itu selesai. Dan masyarakat juga harus mengajari para agen pembangunan ini yang datang ke kampung, entah dia kerja proyek apa saja, harus terjadi pembelajaran bersama. Jadi masyarakat juga harus mengajari mereka untuk memperkenalkan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di kampung. Dengan adanya pembelajaran bersama ini, maka partisipasi dari masyarakat akan terbuka. Mereka akan mengkonsultasikan banyak hal kepada para agen pembangunan yang datang. Itu yang menjadi kesimpulan total. Jadi kembali lagi sedikit saja, hampir 30 tahun kami mengembara di wilayah Kemtu Gresi, Kemtuk dan Nimbokrang. Sumber daya alam yang kami motivasi dan dorong untuk masyarakat adalah coklat yang mereka sudah kerjakan sejak tahun 52 melalui studi oleh orang Belanda pada tahun 30 dan kemudian dilanjutkan oleh YDF tahun 70 sampai 95 sampai hari ini. Kami bantu juga untuk mendorong perekonomian di bidang coklat dan yang lain-lain berkembang di masyarakat. Dasar konsep kami adalah kecukupan berkelanjutan. Jadi bukan ekonomi cari kaya dan ekonomi cari miskin, tapi kecukupan berkelanjutan. Artinya tanah dan hutan lestari, kecukupan untuk mendapat uang untuk bayar biaya anak sekolah, biaya bahan makanan, kemudian biaya untuk beli pulsa dan beli rokok, dan semua itu tercukupi dan ada selalu, sehingga kita tidak bikin hutang ke tempat lain, tapi kita punya sendiri. Oleh sebab itu, semua petani yang khususnya yang mengirim coklat ke Jepang dan jual ke sini, mereka wajib memiliki tabungan di Bank Perkreditan Rakyat untuk memberikan bukti bahwa usaha mereka berbuah dalam bentuk uang. Uang ini akan habis setiap bulan Mei, Juni, Juli karena bayar anak sekolah, dan juga habis di bulan Desember karena Yesus miskin, jadi beli alat-alat Natal untuk bikin makan kue sampai capek sendiri di kampung.
Dan semangatnya berkembang, dan metode kami ini kami uji cobanya lebih dari 25 tahun. Jadi dia sangat valid untuk dipakai. Jadi kepala desa pun juga harus bisa menggunakan pendekatan ini agar supaya ketika Bapak turun dari kepemimpinan ada kesan yang mendalam bagi masyarakat atas prestasi Bapak dalam memimpin kampung. Saya pikir pemerintah pusat sangat serius memperhatikan bapak-bapak khususnya di sini karena memberikan bantuan yang besar untuk kampung-kampung. Nanti bapak-bapak punya cerita ada. Nah, saya kutip satu ayat kita di Mazmur Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Mari kita bertanggung jawab bersama-sama untuk kerja-kerja kita secara benar, supaya kita membuat Tuhan Yesus berutang kepada kita, dan Dia membantu memberikan berkat kepada Bapak Ibu secara berkelanjutan. Terima kasih, sedikit penjelasan saya, dan saya menunggu diskusi kita berlangsung di pagi ini karena 1 jam saja. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Rumaropen, Bapak Ibu yang kami hormati. 30 tahun, waktu yang cukup panjang. Beliau dan teman-teman, Bapak Rumaropen dan teman-teman, mereka boleh bekerja, membangun dalam pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di Kabupaten Jayapura, khusus di Kampung Brap, yang tadi Bapak sudah jelaskan panjang lebar mengenai tanaman coklat. Contoh salah satunya tanaman coklat, bagaimana mereka menanam, mengolahnya, dan sampai menjadi kopi dan kue-kue dari coklat. Luar biasa. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk beliau. Ya, baik Bapak Ibu, yang telah disampaikan oleh beliau untuk kita sekalian, mari saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya, kasih 4 orang dulu, 2 dari sebelah sini, 2 sebelah sini, bertanya kepada beliau langsung dengan pengalaman yang beliau miliki, mungkin bisa memperkaya pengetahuan dan pengalaman untuk Bapak Ibu kepala desa, bahkan kepala distrik. Mari silakan. Mohon maaf Bapak sebutkan nama, dari distrik mana atau kampung mana. Baik, izin narasumber, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Marsuki, Kepala Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Setelah saya melihat apa yang menjadi topik daripada narasumber terkait dengan kajian ataupun penelitian yang dilakukan di Distrik Nimbokran Kampung Berap, itu belum bisa saya ambil kesimpulan apa yang dikaji. Lalu kita bicara masalah pengembangan KKO yang ada di Genyem. Kebetulan, mohon maaf, basic saya, latar belakang saya orang perkebunan. Saya beralih ke struktural tahun 2008, dan saya pada saat itu, saya salah satunya yang tidur bangun di masyarakat, mengembangkan dengan kita bekerja sama pihak ketiga, yaitu PT Aspram pada saat itu. Dan kita ketahui di Nimboran dan wilayah Lembah Grimi itu potensi KKO sangat terkenal pada saat itu, tahun 80 sampai tahun akhir 90-an. Nanti masuk 2020, begitu SPPD masuk, udah animo masyarakat menurun. Nah, ketika kita berbicara masalah budidaya, pada saat itu PT Aspram mengembangkan di mana kampung-kampung itu, contoh pengembangan di Kampung Imsar, Distrik Nimboran, kemudian Oyensi, dan wilayah-wilayah lain itu cukup luar biasa pengembangan, bahkan mencapai pada saat itu 500 hektar dikembangkan pada saat itu.
Kenapa dikembangkan pada saat itu? Dan memang potensi sekali. Ini hasil masyarakat yang mengembangkan kakao pada saat itu luar biasa, sehingga dikembangkan. Namun lambat laun karena ini sudah varietas berganti varietas, akhirnya disitulah muncul hama penyakit yang sebenarnya didatangkan dari luar. Kenapa? Dari pihak teknis pada saat itu tidak mengembangkan varietas yang lokal yang ada. Varietas lokal yang ada, khususnya yang ada di Kampung Belitung itu yang disebut dengan varietas Criollo dan Forastero, itu yang tahan pada saat itu. Tapi begitu pihak ketiga masuk, sudah ada datangkan dari Jember, datangkan dari Riau, datangkan dari Luwu sekarang, itu mulai rusak di situ. Nah, itu budidaya pada saat itu luar biasa. Pengembangannya luar biasa. Bahkan masyarakat mengembangkan satu kampung itu sampai 50 hektar, bahkan 100 hektar pengembangannya. Lalu yang kedua terkait dengan pemasaran. Tahun 90-an, bahkan sampai akhir 90-an, kakao itu masih dikategorikan produk unggulan yang luar biasa. Harga kering pada saat itu cuma 5.000 yang kering, yang basah 2.500 sampai 3.000. Tapi tidak dari tengkulak maupun yang penyandang dana yang turun langsung ke lapangan tidak kesulitan, karena memang sebagaimana tadi Bapak mengatakan bahwa kualitas kita luar biasa, dan tidak seperti sekarang ini. Ketika tengkulak masuk pada saat harga naik atau produk meningkat, tapi begitu harga turun tengkulak tidak ada datang lagi. Nah, lalu terkait dengan mutu pada saat itu sampai di Brasil, kemudian PNG sendiri, bahkan secara mendunia kita punya yang paling kelas terbaik. Untuk kakao kita paling kelas terbaik. Ada beberapa wilayah yang pengembangan seperti di Luwu, kemudian Jember, begitu dikaji mutu kakao yang dari Jayapura, khususnya yang ada di Genyem, itu kelasnya di atas. Karena jenis tadi, varietas tadi, Forastero dengan Criollo. Nanti sekarang itu mulai masuk ada SS1, SS2, bahkan sekarang dikembangkan SS3. Jadi produk yang ada dikembangkan sekarang. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus, dan kami sebagai pemerintah distrik memberikan dukungan, motivasi, karena satu-satunya komoditas kita yang bisa kita kembangkan di masyarakat dengan potensi lahan yang memadai. Itu wilayah Lembah Gerime yang ada, khususnya di wilayah pembangunan 3 di Kabupaten Jayapura. Lalu terakhir, kami juga mau menyampaikan kepada Bapak sebagai pengkaji terkait dengan pihak ketiga atau konsumen. Nah, konsumen ini kadang-kadang masuk di kampung-kampung ini tanpa koordinasi dengan kita sebagai pemerintah. Tidak ada komunikasi, menyangkut masalah harga, menyangkut masalah stok, terus menyangkut masalah kualitas. Ini perlu kita koordinasi di tingkat pemerintah. Kenapa? Selain penyuluh yang ada dengan keterbatasan yang ada di kampung, kami juga sebagai pemerintah bermitra dengan mereka untuk memberikan semacam dorongan dari produsen dari konsumen ini untuk menyampaikan, mempertahankan kualitas itu. Jangan begitu hanya mengejar keuntungan tapi tidak melihat bagaimana imbal balik masyarakat untuk mengembangkan terus menerus. Selain pemerintah memberikan dorongan, juga pihak ketiga ini yang harus memberikan kepada masyarakat ini. Nah, ini yang perlu kami menyampaikan kepada Bapak sebagai salah satu mekanisme atau kajian-kajian yang dilakukan. Karena tahun ini sebagaimana program pemerintah Kabupaten Jayapura bahwa ada wilayah-wilayah yang potensi untuk dikembangkan, khususnya ke tanaman kakao ini.
sangat. Tahun ini kita sudah bekerja sama dengan ekonomi hijau. Ada beberapa wilayah bulan lalu saja dikembangkan di daerah WP 4 distrik Yapsi itu kurang lebih ada persiapan 200 sampai 300 hektar. Nah, ketiga ini tidak bekerja sama dengan kita semua, memberikan dorongan, maka kualitas itu tidak akan bisa kita kembalikan era tahun 90-an. Saya pikir itu Bapak, supaya kita menjadi kajian Bapak ini bisa kita ambil makna daripada supaya kita bekerja sama di tingkat masyarakat. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya silakan untuk Bapak narasumber, ada pertanyaan langsung dijawab dulu, baru ada yang mau bertanya lagi. Terima kasih kepada Bapak. Saya silakan pertanyaan dari Bapak Marsuki, Kepala Distrik Nimboran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala Distrik. Saya sedikit sharing tambahan lagi bahwa apa yang Bapak jelaskan itu benar, bahwa ketika tahun 1970 JDF masuk di wilayah Genyem, dia mengembangkan coklat yang disiapkan oleh Hasfarm dari Inggris juga, perusahaan dari Inggris yang menyediakan jenis bibit Kriola dan Frostera kepada mereka di Genyem khususnya. Tahun 80 kami bersama-sama dengan YDF beli coklat di Yakotim dan terus sampai di beberapa kampung di sana. Tapi waktu itu saya sangat sedih karena harganya yang basah Rp245 per kilo, lalu yang kering hanya Rp800 sampai Rp1.000 per kilo. Jadi apapun intervensi lembaga manapun juga untuk mendorong mengembangkan potensi sumber daya alam coklat di Genyem. Tetapi kalau harga coklat tidak bisa beli gula satu bungkus, itu berarti orang itu yang kosong besar. Walaupun dia bikin kebun luas seluas lapangan sepak bola atau stadion Lukas NMB di Kampung Harapan pun sama saja. Sebab orang di Genyem berteriak itu soal pasar yang cukup lama. Jadi saya selalu waktu mendampingi sejak tahun 2001 itu hanya yang dibicarakan itu adalah pasar saja. Tapi kami punya pendekatan pertama itu begini. Kami minta bantuan di konsulat Jepang untuk memberikan kami traktor dan trek. Jadi traktor ini ditujukan untuk mengembangkan kebun pekarangan supaya ibu-ibu jangan pergi berkebun jauh dari rumah. Berkebun dekat rumah untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang gampang diakses ke pasar. Lalu bapak-bapak silakan melakukan pengelolaan tanaman coklat yang agak jauh dari rumah. Sehingga ibu-ibu bisa memperhatikan anak-anak di rumah dan juga memperhatikan dalam rumah. Itu pendekatan awal. Nah, setelah pengelolaan kebun sudah berjalan selesai, baru kita pindah masuk ke coklat melalui pembukaan pasar dulu. Jadi beberapa kali kami datang ke Tokyo untuk presentasi tentang coklat organik dari Genyem. Sebab memang masyarakat juga tidak salah karena mereka lapor kepada pemerintah bahwa hama terlalu kencang, jadi perlu pengadaan pupuk untuk menghalau hama. Tapi itu konsumen di Tokyo tidak mau coklat yang pakai pupuk, sehingga kami promosikan coklat organik yang mereka pesankan dari Jepang, yaitu coklat jenis Criollo dan Forastero untuk dikirimkan ke Jepang. Nah, waktu itu di tahun 80-an akhir itu kan ada hama kutu loncat akibat intervensi bibit dari Jember, Jawa Timur sudah sampaikan tadi. Memang jenis dari Jember itu hibrida ya, artinya coklatnya pendek tapi dia hanya mampu bertahan 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun, setelah itu dia meninggal dunia karena tidak kuat tahan hama. Nah, makanya kita pertahankan jenis Criollo asli Papua punya yang dikembangkan tahun 30. Jadi
Dr. De Vries melakukan penelitian di Lembah Grime itu untuk tanaman-tanaman keras, coklat dan beberapa jenis tanaman lain. Dan kemudian diuji coba tahun 52, dan kemudian YDF masuk setelah proses-proses PPRA selesai. YDF masuk dengan mengembangkan konsep dari Belanda itu, dengan mengembangkan dua jenis ini, Criollo dan Forastero, di beberapa wilayah yang tadi Bapak Distri kasih tahu. Tetapi kondisi ekonomi orang di Genyem tidak bertumbuh karena coklat waktu itu dengan harganya yang jelek. Sehingga waktu beli biji basah itu mereka isi batu, isi kayu di dalam untuk menjadi pemberat supaya harga bisa naik. Sampai sekarang pun juga kami beli di Ibu, beli di beberapa kampung lain, itu ada batu di dalam, tapi biasa saja karena relasi ini harus terbangun sebagai fundamental ekonomi di Papua. Jangan bicara bisnis di Papua tanpa menyiapkan masalah-masalah sosial secara baik. Dan orang di bisnis paling tidak suka urus masalah-masalah adat dan budaya, karena mereka punya budget tidak ada untuk masalah-masalah budaya dan adat. Nah, kita di sini yang punya tugas untuk mengamankan perilaku-perilaku tadi menjadi bagian yang diperhatikan dalam bisnis. Jadi makanya kita punya konsep, kita bicara soal ada namanya social development dan business development. Social development itu adalah fondasi untuk pengelolaan partisipasi orang Papua dalam pengembangan bisnis dan lain-lain. Dan ini menjadi hal yang menarik di Jepang karena justru coklat yang dimakan hama itu yang mereka suka di Jepang. Bukan yang daunnya rimbun sampai macam pohon beringin, itu bukan. Karena apa? Kalau coklat itu dimakan hama, maka coklat itu tidak pakai pupuk. Tapi kalau bapak terima pupuk, berarti bapak menolong perusahaan pupuk untuk tetap kaya raya baru bunuh masyarakat. Jadi misalnya yang pernah ada yang pakai Roundup itu, yang pembunuh rumputnya, rumput warna kuning, itu siap terima kanker paru-paru, itu tidak bisa tidak. Kalau tidak pakai masker, tutup hidung. Jadi kalau angin ada di sana, bapak babat di sini, orang di sini yang kena dia punya racun Roundup itu. Di luar negeri Roundup sudah ditolak di seluruh dunia. Indonesia saja masih terima Roundup untuk bagi kepada kita di Papua untuk pakai. Jadi itu tidak bisa. Nah, menyangkut hama itu benar Bapak, bahwa memang contoh macam di Sarmi itu mereka pakai S2, S1, S2, Sulawesi 1, Sulawesi 2 langsung selesai. Pohon coklatnya kepala dinas minta untuk dibakar dan dicabut kembali untuk tanam baru karena terserang hama. Nah, benar bahwa coklat dari Genyem ikut kontes tingkat dunia, 2 kali juara dunia di Perancis untuk makanan coklat yang bahan baku biji coklatnya dari berap di sini dan klaisu. Jadi unggul sekali biji coklatnya. Nah, sekarang ini ada intervensi jenis baru yang namanya sambung pucuk dan sambung samping. Minta maaf sekali Bapak Kepala Distrik. Masyarakat sudah mencoba sambung pucuk tapi sambung samping, tapi mereka harus tiap hari jaga dia seperti jaga bayi yang lahir. Dan masyarakat kita tidak punya kebiasaan untuk bangun tengah malam semprot-semprot pohon coklat itu. Itu tanaman hutan, jadi mereka biarkan dia bertumbuh dengan hutan alam secara bersama-sama. Nanti waktu panen baru pergi panen. Jadi memang apa yang kami lakukan sekarang adalah sebenarnya hanya meminta tolong petani untuk melakukan pembersihan kebun. Pembersihan itu ranting yang berlebihan dipangkas pakai alat-alat pangkas yang baik untuk kemudian menjaga matahari selalu masuk agar memberi kualitas kepada buah. Sementara ini kan memang tengkulak yang memainkan harga coklat. Jadi walaupun petani punya coklat cukup banyak, tapi tergantung tengkulaknya. Seperti apa yang tadi Pak Camat bicara itu benar bahwa memang harga coklat basah ini baru naik Rp5.000 per kilo. Coklat kering baru naik Rp18.000 per kilo, 15. Kalau kami pakai alat yang mendapat pengakuan internasional, namanya tester, saya tidak bawa. Jadi kami beli pakai kadar air yang biji kering itu ada kadar air. Nah kalau kadar air semakin kecil, harganya mencapai Rp35.000 per kilo. Itu yang kami beli di kampung, di petani. Syaratnya adalah tidak boleh pakai pupuk kimia.
karena konsumen di sana punya teknologi terlalu canggih. Kami pertama kali ekspor coklat ke Jepang hampir dikirim pulang karena ada bakteri. Lalu teman dari Jepang datang ke Surabaya, di Jember, perbaiki pabrik mereka, lalu kami kirim ulang, ternyata bisa diterima di Jepang karena pabrik memenuhi syarat. Sebab pabrik di Jember itu terlalu badaki sekali, terlalu kotor. Jadi coklat kita kena bakteri yang E. coli, bakteri dari tinja, dari toilet kayak itu. Hampir dikirim pulang. Jadi memang ketat sekali untuk laboratorium di Jepang untuk kirim makanan dari berbagai negara di dunia, termasuk kita. Satu kali saja kami gagal itu, tapi setelah berikut sampai hari ini kami tetap saja dalam coklat yang berprestasi di Jepang. Karena organik, jadi tidak harus tunggu 100 ton baru kirim. 7 ton juga bisa kirim, 12 ton juga bisa kirim, 4 ton juga bisa kirim. Tidak harus tunggu sampai ribuan kilo. Lalu ini satu hal menyangkut konsumen. Konsumen kita ini tidak datang sebagai pembeli. Dia datang untuk sebenarnya kita bicara karena konsep kita itu tadi saya bilang perdagangan antara rakyat, people to people trades itu. Dia harus datang melihat kehidupan petani coklat itu. Apakah mereka itu sejahtera atau tidak? Kalau mereka kirim coklat ke Jepang untuk dibeli oleh konsumen di Jepang. Kalau mereka tidak sejahtera, maka program itu gagal. Jadi jangan ada eksploitasi antara petani dan konsumen. Jadi konsumen harus makan coklat yang dikirim dengan perasaan yang indah. Jangan ada perkelianan antara bapak dan ibu atau mempekerjakan anak-anak kecil di kebun. Itu tidak diterima. Konsumen di Jepang tolak produk seperti begitu. Menyangkut konsumen yang datang tadi ke Kalibiru, ke Brap, minta maaf Pak Distrik karena memang saya rasa biasa ada rapat koordinasi antara kepala kampung dengan Pak Distrik. Jadi kami beberapa kali langsung ke kampung untuk bikin acara makan papeda antara orang Jepang dengan ibu-ibu di Genyem, atau makan sayur lilin dengan sayur lampu gas. Biasanya mereka bikin acara untuk sama-sama di sana. Mereka tidak membeli coklat di kampung, tapi mereka mau memberikan kesaksian di Jepang bahwa hubungan kami dengan orang Papua di Genyem itu hubungan yang manusiawi, bukan hubungan yang memiskinkan orang di sini lalu kami bahagia di Jepang. Itu bukan itu maksud mereka. Mereka punya misi-misi kemanusiaan, baru keuangan. Keuangan nomor 2, kemanusiaan nomor 1. Sehingga saya berpikir bahwa memang beberapa kali ada Pak Camat pernah datang bersama-sama dengan kami karena banyak ibu-ibu dari Jepang datang ke Kalibiru, ke Brap, dan Bapak Camat juga datang dan cium-cium perempuan-perempuan Jepang ini di kampung situ. Karena terlalu semangat. Jadi kami tidak lapor juga pasti terlapor dengan sendirinya. Kena hama. Jadi ya saya pikir ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab Bapak karena saya setuju dengan Bapak penjelasan. Jadi saya tidak baru dalam hal dunia percoklatan karena saya ikut coklat sejak YDF tahun 80, bawa masuk barang-barang ini ke GJM bersama dengan sapi-sapi yang lain sebagai ternak. Jadi mutu terbaik Pak. Terima kasih untuk Bapak punya bimbingan kepada petani. Nah, sambung pucuk dan sambung samping ini persoalannya adalah kebun lama itu diminta untuk dibabat habis dan diganti dengan sambung pucuk dan sambung samping. Dan sudah ada uji coba di Berap, orang-orang yang ikut sambung pucuk mereka kecewa luar biasa dengan pendekatan ekonomi hijau yang tidak pernah hijau ini. Jadi satu-satunya mungkin
kampung yang punya prestasi yang bisa ada luar negeri, sebenarnya Berap itu pintu masuk saja. Kampung lain pun juga welcome bagi kamu semua apabila ikuti syarat yang tadi. Jangan pakai pupuk untuk merusak citra kakao Papua yang telah lolos di dunia internasional. Begitu Pak Distrik, terima kasih, nanti kami datangi Bapak nanti. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Rumaropen yang telah menjelaskan pertanyaan dari Bapak Kepala Distrik Nimboran. Biarlah semua yang sudah dijelaskan bukan cuma untuk Bapak Distrik, tapi pengetahuan, pengalaman daripada beliau menjadi pengalaman dan pengetahuan untuk kita semua. Baik, saya berikan satu penanya lagi. Mungkin ada yang bertanya, silakan sebutkan nama dan kampung. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Baik, nama saya Silas Tauroy, Kepala Kampung Kamdera, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rumaropen yang sudah menyampaikan materi tentang sumber daya alam Papua, khususnya Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Baik, di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita bicara Papua, kita bicara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah dan kaya raya. Tadi Papua terkenal dengan laut dan darat. Sini Bapak ambil darat, yaitu pengembangan kakao. Kalau kita lihat untuk Kabupaten Jayapura atau bahkan Papua seluruhnya punya hutan, punya darat yang cukup luas. Tapi tidak semua itu tanah itu cocok dengan tanaman kakao. Ada yang cocok dan ada yang tidak. Dan di sini kalau kita bicara Papua, kita bicara sagu. Makanan khas adalah papeda. Yang tadi Bapak angkat itu kakao. Kalau kakao kita ikuti dari sejarah ini, makanan orang luar yang dibawa ke Papua. Sedangkan ciri khas Papua adalah sagu. Dan sampai saat ini, apakah sagu ini sudah mulai diangkat di permukaan untuk dikenal oleh orang macam mancanegara yang tadi Bapak sampaikan. Sampai terkenal, coklat terkenal sampai di Jepang. Sedangkan sagu sudah terkenal atau belum? Itu merupakan pertanyaan dan untuk kita bagaimana caranya makanan khas Papua juga harus terkenal di mancanegara. Kalau bicara Papua berarti bicara sagu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita yang ada di sini, kepala distrik, kepala kampung setanah Papua. Kalau kita bicara coklat sagu berarti kita yang ada di dataran. Sedangkan yang di laut, pinggiran laut terkenal dengan ikan. Apakah sumber daya laut ini juga sudah terkenal atau belum? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya mau tanya apakah di distrik-distrik ini ada YPMD atau tidak? Kalau ada, kita minta untuk ada gerakan YPMD di setiap distrik, sehingga tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa setiap kepala kampung mau turun apa yang dibuat. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih, selamat siang. Waktu saya kembalikan. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Silas Tauroy, Kepala Kampung Tarvia, Distrik Demta. Mungkin saya langsung saja serahkan kepada Bapak narasumber untuk dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sagu memang sudah sangat terkenal sejak Indonesia belum merdeka. Hanya belum ada upaya yang pengembangan lebih sampai ke pasar internasional. Tetapi kalau ada contoh itu mungkin
Bapak Kepala Distrik bersama masyarakat atau Kepala Kampung bisa lihat ke Riau. Di Riau itu ada perda yang mewajibkan sagu itu menjadi makanan utama dan menjadi produk untuk usaha ekonomi dengan berbagai jenis, berbagai bentuk dari sagu itu. Dan kemudian juga mereka juga ekspor, tapi saya belum tahu ekspornya kemana. Tapi karena ada perlindungan yang kuat dari gubernur, dari pemerintah di Provinsi Riau, maka sagu itu betul-betul dikelola sedemikian rupa dan dijaga sedemikian rupa. Jadi tidak dengan alasan pembangunan sagu ditebang. Pembangunan boleh jalan, cari jalan di tempat lain, tapi jangan namanya dusun sagu tidak boleh disentuh. Karena itu makanan pokok yang harus dilestarikan sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal yang ada di sana. Saya sendiri belum tahu sagu bisa sampai ke luar negeri. Tapi orang-orang luar negeri yang makan sagu juga banyak, juga makan papeda dan lain-lain. Hanya dikemas secara tanaman industri, mungkin bisa Bapak berhubungan dengan Dinas Perindakopka untuk mendengarkan promosi mereka tentang produk sagu. Menyangkut sumber daya laut perairan, itu benar bahwa memang laut kita ini kaya sekali dengan ikan dan saudara-saudaranya. Bupati almarhum Habil Swai pernah kasih kapal buat Kampung Supa dengan Tablanusu. Tapi 2 kapal itu jadi kenangan. Satu kali tangkap ikan, jual selesai, kapal selesai. Jadi kita tidak tahu masalahnya di mana gitu. Saya waktu pernah Bupati Jayapura minta kami untuk bicara soal perikanan. Dulu IPMD bikin rompong-rompong di Depapre sampai ke Demta, penelitian jenis itu ikan dari Ormus sampai Demta itu dia punya jenis itu terlalu banyak. Tetapi pola pantai, bentuk pantai yang dari Ormus sampai Demta itu penuh dengan gelombang Pasifik. Jadi memang kalau salah hitung jadwal ya rumpun nganggur. Tidak ada ikan dan bahan bakar, bensin habis, besok cari bensin lagi, pakai muat penumpang saja, tidak bisa cari ikan. Jadi saya waktu itu mereka tanya saya, bagaimana menurut Bapak? Saya bilang, kalau saya tidak tahu, saya orang di luar pemerintahan, tapi saya bilang, Bapak Kepala Dinas siap dana saja. Tantang masyarakat, kok bisa tangkap ikan berapa banyak saya akan beli. Jadi langsung pemerintah menjadi fasilitator untuk memasarkan ikannya, bukan bawa bantuan lagi ke kampung. Karena kamu kan kampung nelayan, katanya kampung nelayan punya ikan banyak. Jadi saya tidak akan kasih engkau nelon atau pancing atau jaring, tapi kau cari jalan sendiri. Saya punya tugas hanya beli dan akses engkau dengan rumah-rumah makan ikan bakar yang ada di Kota Jayapura, selesai. Tapi rupanya itu belum bisa dikerjakan. Dulu kami siapkan trek yang tadi saya bilang. Jadi mama di kampung bilang hasil banyak, tidak usah bawa uang buat kami. Kami bisa jualan sendiri, cari uang sendiri di PTC, Papua Tobacco Center kayak itu. Pasar. Jadi memang benar, kita tidak kasih uang buat orang-orang di Nimboran, di Kecamatan Unurumguay, bukan Uruguay, Unurumguay. Jadi mama pergi jualan sendiri. Tidak dapat bantuan uang dari kami, hanya akses saja ke pasar gampang, lalu dia cari uang sendiri, dia pulang. Beli bama dan lain-lain, pulang ke kampung. Itu bisa, dan menurut saya tadi saya bilang, kalau Bapak bicara potensi perikanan, Bapak harus kasih tunjuk data. Jenis apa yang gampang ditangkap di bulan-bulan apa, oleh teknologi seperti apa. Kalau rumpun di muka amai dengan Tablanusu itu gampang sekali bisa tahu jenis ikan yang ditangkap.
Tapi tidak tahu besok kapal besar masuk di pelabuhan de Papre, mudah-mudahan ikan masih ada. Mungkin dia pindah semua ke Demta kah, baru gampang lebih tangkap di Demta. Ketika ikan pindah dari Teluk Buaya. Jadi Bapak Kepala Kampung, Bapak po air masih jalan kah? Dulu IPMD bangun air di situ, yang saya tanya saja, air masih ada kah? Dan sampai pipa Supata kah? Jadi semua itu bisa Pak, potensi itu bisa dikembangkan. Tapi hari ini kita tidak tahu data yang perikanan punya jenis apa yang bisa ditangkap. Memang harus investasi, kalau bicara perikanan harus investasi. Tidak bisa main tangkap-tangkap biasa-biasa saja karena agak susah, perlu teknologi khusus juga. Untuk orang Jepang tangkap ikan di belakang sini itu, satu kali tangkap itu 200 sampai 300 ton ikan tuna. Karena dia taruh jaring itu dari Palau, pulau di atas sana, sampai di PNJ di atas ini. Jadi ikan tuna yang besar meja ini tidak bisa masuk untuk ditangkap di sini. Itu cukup lama, baru setelah Menteri Susi perintahkan untuk merusakkan kapal-kapal ini, baru tuna mulai bisa tangkap masuk ke pesisir utara. Jadi orang-orang bisa pakai tangkap ikan tuna yang besar-besar macam meja. Termasuk di Demta juga, Yosef Karafir juga tangkap yang besar sekali, karena ikan sudah masuk ke darat. Tapi selama ada jaring yang panjangnya 200 mil di laut, tidak ada orang nelayan Papua bisa tangkap ikan besar paling tangkap ikan puri saja di pinggir pantai sini. Coba tanya ini ambai-ambai yang tangkap di laut, pasti mereka bicara begitu, karena itu mereka yang kasih tahu bahwa selama ini susah sekali. Jadi tadi di awal saya ada bilang bahwa memang salah satu tugas utama dari pengembangan prestasi kepala kampung adalah membuat data. Jadi kalau di laut ada ikan, harus kasih tahu ikan jenis apa. Jangan cuma bilang ikan, dan ada ikan black juga di toko juga. Ya, kami akan siap datang lagi kalau Bapak mengundang kami. Ya, pemilik datang ke kampung. Kami tidak akan membangun kampung kalau orang kampung tidak membangun diri sendiri. Sama dengan yang kita bicara soal ekspor coklat ini. Jadi kita tidak bisa paksakan tanaman coklat di pinggir pantai karena ombak nanti pukul. Tapi di beberapa kampung di Demta itu coklat banyak. Hanya dia dekat laut, jadi hama terlalu banyak serang masuk. Jadi mereka di Muris besar, Muris kecil itu punya coklat banyak. Tapi karena mereka memilih kerja di pelabuhan, jadi coklatnya kami tidak jadi beli di situ karena hama banyak. Termasuk di Ambora sampai ke di ujung sekali. Muaif. Terima kasih Pak. Ini yang bisa saya jawab sementara. Nanti kalau telah cukup datang ke kantor baru kita bicara lebih dalam. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Romaropen. Untuk pertanyaan dari Bapak Kepala Kampung Tarfiah, biar berguna untuk kita semua, dan saya kasih satu kesempatan lagi. Oh, bukan satu, masih banyak. Bapak Ibu, waktu kita tinggal 10 menit. Kita setelah ini kita akan pembagian kelas. Kita akan membagi kelas menjadi 2
kelas, nanti satu kelas di sini, satu kelas nanti di lantai 7. Jadi sebentar selesai saya akan membacakan nama-nama. Jadi mohon izin, mungkin pertanyaannya berapa orang ya? 1, 2, 3, 3 orang saja ya. Mungkin 3 orang cukup sudah mewakili semua peserta yang ada. Bapak mohon maaf izin tidak apa-apa. karena waktu tinggal 10 menit untuk kita semua. Baik, pertama saya silakan Bapak sebutkan nama dan dari distrik mana. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati narasumber. Pertama saya perkenalkan nama saya Stephen Wali, Kepala Distrik Sentani Timur dari Kabupaten Jayapura. Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada IDF dan YPMD. Sekitar tahun 70-an, tahun 80-an, masuk tahun 90-an itu saya lihat luar biasa sekali pengalaman praktis waktu saya masih tumbuh remaja, dan saya lihat bagaimana kakao dari Genjem lari ke Jayapura itu dengan trek yang begitu luar biasa. Kita seluruh aromanya ada di sana pada saat itu. Tapi sekarang saya sudah lihat sudah tidak ada itu. Ini masalah. Jadi yang di sini ada beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan dalam materi, saya lihat luar biasa ya. YPMD membangun ekonomi masyarakat orang Papua. Kebijakan-kebijakan intervensi pemerintah Kabupaten Jayapura dengan gerakan GWTK 1 juta pohon kakao, waktu kebijakan Bapak Habel Suai. Dengan bibit yang dari Jember kah dibilang, sambung pucuk ke apa itu. Kita sudah berasumsi pada saat itu, berarti 5 sampai 10 tahun ke depan berarti kita surplus dengan produk biji kakao. Tapi sampai saat ini kan tidak seperti itu yang kita harapkan dengan gerakan yang luar biasa. Tapi saya apresiasi dengan pendekatan yang dibangun oleh YPMD. Pendekatan permasalahannya dulu. Apa yang masyarakat di sana butuh? Yang tadi di kesimpulan kelima saya lihat di situ memang benar. Kita kasih dana tapi kita tidak tahu masalahnya, tidak bisa. Pemerintah kita kadang-kadang menempatkan diri dalam posisi yang agak sedikit tidak memperhatikan apa yang masyarakat butuh. Dari sini saya lihat beberapa hal yang saya lihat. Pertama saya bicara tentang masalah ketika tanaman kena, saya juga keluarga kebun kakao juga milik. Ketika keluarga begitu lihat berapa tahun yang lalu kena hama, langsung dibiarkan saja sudah. Berarti harus patah haluan cari kehidupan yang lain lagi. Disinilah nanti saya mungkin dapat minta pengalaman praktis. Kita kira-kira intervensi kita seperti apa pemerintah. Hal yang berikut tentang harga. Ketika harga pasar lagi turun, petani-petani kebun kakao langsung malas kerja. Ini yang di sini yang harus lihat. Ketika harga turun, berarti yang basah itu home industry itu harus dibangun di kampung supaya kakao ya tetap berproduksi di kampung. Karena ini kalau kita hanya pikir pasar keluar karena harga turun kita harus sudah malas. Kalau kita bangun home industry skala yang bisa menjadi setengah baku dalam bentuk pasta-pasta di kampung, saya pikir itu bisa produksi tetap kakao akan berjalan seperti itu. Berikut tentang pengalaman praktis, bagaimana YPMD mengawal semua program-program tentang perkebunan kakao di Kabupaten Jayapura dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di kawasan Lembah Grime. Itu kita tidak bisa pungkiri, itu betul. Tapi kondisi real sekarang ini, apakah sama seperti yang berapa tahun yang lalu? Coklat salah satu kontribusi yang paling besar di dalam dataran Grimenawa. Artinya dalam teori orang bilang semakin lama bukan semakin baik, semakin lama semakin buruk keadaannya. Ini dari sisi posisi praktis sebagai NGO, pengalaman Bapak bisa memberikan pengalaman praktis kepada kami. Karena di situ Bapak bicara tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu luar biasa dengan melakukan pendekatan-pendekatan sesuai kearifan lokal. Ini yang saya dari kita dari sisi pemerintah, ego pemerintah beda. Saya datang, ini kalian punya bantuan, nanti kamu usaha 3 tahun saya datang, kamu ada hasil kah terada? Kontinuitas pendampingan itu yang orang Papua butuh di situ. Kalau orang Papua kita beri dan lepas pasti akan jatuh dan terguling-guling. Pengalaman-pengalaman praktis Bapak itu yang saya mau curi sedikit karena tahu YDF tahun 62 sampai YPMD tahun 95 ke atas itu luar biasa. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat kita Lembah Grime dan pertumbuhan ekonomi terjadi di sana
Sekarang mungkin mati suri kah? Seperti itu. Jadi di sini saya hanya itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak sebagai pelanggan praktis. Luar biasa saya memberikan apresiasi secara khusus. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Iya, iya. Baik, memberikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Baik, terima kasih. Nama saya Oktavianus Hirwa, Kepala Distrik Gresik Selatan. Pertama-tama saya berikan apresiasi kepada Bapak Romaropen, yang mana Kampung Klaisu Distrik Gresik Selatan dijadikan sebagai salah satu sekolah 8. Dan pada tahun 2015 terakhir Bapak telah hadir dalam rangka pelatihan kakao dari teman-teman dari Kabupaten Mamberamo Raya, dan itu sempat Bapak ada bersama saya waktu itu masih Sekdis, termasuk tenaga-tenaga dokter yang terlatih, saudara atau Bapak Salmon Kwano dan teman-teman, Bapak Arklaus Lensru, Bapak Yulianus Kaudu sebagai kepala kampus sampai dengan saat ini, dan Bapak Arklaus Lensru. Pada tahun 2008 itu masyarakat Kampung Klaisu sempat menolak rasking. Menolak rasking karena mereka anggap rasking tidak layak bagi mereka untuk dikonsumsi. Dan itu salah satu catatan penting bagi kami masyarakat Kampung Klaisu, Kabupaten Jayapura, dengan adanya animo GWTK pada saat itu. Dan sampai dengan saat ini hampir 6 kelompok tani, 2 gapoktan, semua beralih fungsi, tidak lagi lewat ke kakao lagi. Dan ini selaku pimpinan cari jalan keluarnya bukan main. Karena dari pemerintah daerah menyampaikan mau tidak mau harus potensi keunggulan di wilayah pembangunan 3 harus dilakukan, salah satu adalah kakao. Dan menjadi pertanyaan saya buat Bapak, yang pertama, apakah sudah pernah lakukan penelitian? Saya sepakat dengan materi kemarin dari pihak Uncen. Pertama harus melakukan penelitian. Apakah Bapak sudah melakukan penelitian itu? Karena mengingat petani kakao ini sehari-harinya, hampir setiap hari harus tergantung pada kakao. Sebelumnya ya, sebelum ketika Bapak saat itu. Dan sampai sekarang petani ini sudah tidak punya pekerjaan. Mau bilang pangan juga, semua orang kerja pangan. Dan pangan ini hanya berlaku di wilayah kita. Dan berputar di Kabupaten Jayapura. Yang bisa kita harapkan mungkin kakao. Dan baru muncul itu panili. Hari Jumat kemarin saya sudah lakukan koordinasi dan evaluasi bersama teman-teman petani, khususnya petani panili yang lagi animonya lagi tanam-tanam panili. Harga basahnya 315, dan itu belum bisa untuk kita akui karena masih terus harus pendampingan dan sosialisasi bintek selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kita harapkan. Buat kakao memang terus terang buat kami di Gresik Selatan, Kampung Klaisu yang terkenal dan pernah menolak rasking, sampai dengan hari ini tidak punya pendapatan sama sekali. Hal ini membuat sampai perkalian dengan dana kampung ini. Dana kampung datang, akhirnya masyarakat ribut terus karena kehilangan pekerjaan. Salah satu kehilangan pekerjaan dari petani. Mungkin ini semua kerja-kerja kita untuk harus kita berpikir, alangkah baiknya kita lakukan penelitian. Yang kedua, apakah ini unsur kesengajaan atau tidak? Apakah ini unsur kesengajaan atau tidak gini? Kok bisa ambruknya kakao ini di Papua, secara khusus di Kabupaten Jayapura? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu kami hormati. Dari tadi Kabupaten Jayapura terus. Mari saya berikan kesempatan yang terakhir, 1 orang penanya dari Kota Jayapura dan 1 dari Kabupaten Kerom. Silakan. Nanti sekaligus dijawab oleh narasumber.
Satu dari Kabupaten Kerom dan satu dari Kota Jayapura, silakan. Bapak dari Kabupaten Kerom, silakan. Bapak sebut nama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Willy Orambe dari Distrik Yapi, Kabupaten Kerom. Di sini saya mewakili teman-teman dari Distrik Yapi, sekaligus juga mewakili Kabupaten Kerom karena kami punya masalah yang sama. Di sini hanya saya mau satu hal yang saya mau sampaikan, yaitu berupa usulan. Diharapkan kepada pihak YPMD untuk kalau bisa bekerja sama dengan pihak distrik di Kabupaten distrik di Kabupaten Kerom dalam hal pendampingan, karena kami punya sumber daya alam yang sama. Oke, ada, tapi kami punya kekurangan, yaitu sumber daya manusia, sehingga mungkin lewat tugas pendampingan seperti pendampingan, pelatihan-pelatihan, sehingga kita bisa dapat berdaya. Mungkin sebatas itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mari saya berikan kesempatan untuk satu orang dari Kota Jayapura. Ada hal-hal dari Kota Jayapura yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Bapak. Langsung ada pertanyaan tadi dari Bapak Wali, Kepala Distrik Sentani Timur, Kepala Distrik Gresik Selatan, dan Bapak dari Kabupaten Kerom, Distrik Yafi. Mungkin saya silakan waktu pada Bapak. Terima kasih Ibu. Pertama kepada Bapak Kepala Distrik Sentani Timur. Apa yang tadi Bapak jelaskan memang kronologisnya benar sekali, bahwa memang tidak ada petani yang rugi. Demikian juga nelayan dan nelayan yang cari rugi. Semua mau bicara hasil pertanian maupun hasil perikanan selalu mengarah kepada harus memiliki uang dari hasil usahanya. Di Genyem juga begitu ya. Saya pikir sejak awal tahun 70 YDF mulai intervensi dengan coklat. Tetapi tadi saya tahu harganya, harga basahnya dan harga keringnya membuat petani capek setengah mati buka kebun besar-besar. Tapi harganya tidak bagus, jadi mereka kecewa dan pindah usaha dengan ternak sapi. Dan lumayan dari sapi itu banyak sekali anak-anak dari Genyem juga yang jadi orang, jadi bisa sekolah sampai di Uncen dan APDN dan lain-lain. Hal ini masalah yang sama terjadi berulang-ulang dalam setiap lokakarya. Saya biasa bilang lokakarya ini kebanyakan rapat-rapat menyesal, rapat-rapat penyesalan, karena masalah yang lalu kami temukan di hari ini juga. Masalah-masalah yang lalu terus saja kami temukan dari tahun ke tahun, dari lokakarya ke lokakarya, seminar ke seminar, selalu hanya terjadi pengulangan saja seperti begitu. Jadi sebenarnya kalau pengalaman kami seperti yang tadi saya sampaikan, semua manusia yang ada di kampung Tuhan Allah ciptakan mereka dengan talenta masing-masing, kemampuan masing-masing. Tapi setiap agen pembangunan, baik itu dia LSM atau dia perusahaan atau dia pemerintah, kalau dia tidak mencoba untuk menemukan perbedaan pandangan dan perbedaan pemikiran di masyarakat kampung, maka terus terang saja itu akan kedepannya akan gugur. Hari pertama itu pasti makan nasi bungkus rame-rame, minum kopi sama-sama, tapi nanti setelah implementasi cari jalan sudah itu.
kepala desa dan Bamuskam pasti beda pendapat. Karena apa? Saya lihat ada satu hal ya. Yang namanya masalah itu dimengerti sebagai sesuatu yang lebih besar dari dana yang disiapkan. Padahal tidak. Tugas kami sebenarnya menggali apa yang menghambat Bapak terhadap tujuan Bapak, itu saja. Jangan bicara masalah. Kalau misalnya bicara masalah kesehatan, itu bicara ambulans, bicara petugas, bicara puskesmas, bicara dokter, bicara ahli kesehatan, bicara obat-obat. Terlalu besar luasnya. Umpama kalau kesehatan kita bicara soal perilaku hidup sehat di kampung saja. Itu saja yang kita urus di kampung sebagai partisipasi kita dalam mengelola hidup sehat misalnya. Dari sejumlah masalah yang misalnya potensi sumber daya alam itu misalnya kayu, ya, binatang, hewan di hutan, hasil-hasil dalam Kaligrime. Itu banyak sekali, tapi yang kita soroti hanya satu saja yang kemudian karena sudah tua umurnya, yaitu coklat, ya. Dibuat dikembangkan tahun 52. Tapi saya ada tulis di bagian bawah dalam tulis saya, itu kebenaran itu sudah ada, hanya dusta yang selalu dicari. Jadi apa yang Tuhan buat tanah Papua sudah benar semuanya. Mau tanahnya, mau lautnya, mau hutannya, pohonnya, semua sudah lengkap. Tapi ketika orang mulai tidak jujur mengelola ini, maka disitulah kejatuhan itu mulai terjadi. Jadi menurut saya tadi saya bilang, kenapa setiap kepala kampung atau kepala distrik bisa promosi kinerjanya melalui database yang kuat. Maka Tuhan pun akan sayang kamu, karena kamu jujur terhadap apa yang kamu kerja dengan berbagai kelemahan yang ada. Ini juga firman yang bilang, uang itu akar daripada kejahatan. Jadi kalau kita semua menganggap sesuatu tidak bisa berjalan karena tidak ada uang, maka kita menipu potensi yang ada dalam diri kita, yang saya sebut dengan kapasitas tadi, kemampuan tadi. Jadi tiap orang itu punya kemampuan di kampung, tetapi karena dia jalan sendiri-sendiri, walaupun kita bersama-sama, tapi kami tidak sama. Jadi bersama-sama itu sebuah kekuatan besar. Modal bukan uang, adalah partisipasi orang. Dan harus bangga punya kampung yang diperhatikan oleh pemerintah. Jadi jangan kita menggantungkan biaya itu seluruhnya kepada pemerintah, tapi kita menunjukkan komitmen-komitmen kita. Jadi posisi kepala desa itu posisi fasilitator. Dia memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui musrembang kampung dan segala macam. Tapi kita harus lihat yang kuat, yang harus masyarakat tunjukkan, itu yang harus kita bikin. Makanya di sini saya sebut, Pak Camat, pemberdayaan itu bukan membagi-bagi bantuan kepada orang kampung, tapi menggali daya yang ada dalam orang kampung, baik perempuan maupun laki-laki, untuk membangun hidupnya melalui rumah tangga. Jadi Bapak jangan kok main curang, kok datang tahu terbuka sama mama. Jadi saya dulu bikin penelitian di kampung-kampung, saya masuk dari belakang, tidak masuk dari depan rumah. Karena kalau saya masuk, Bapak dia akan bilang ada rokok, mari saya rokok. Sudah, berarti mama kok di belakang dapat tipu dari Bapak. Jadi saya harus masuk ke dapur supaya mama bahagia. Oh, anak ini dia senang lihat saya ada di dapur, tapi saya bisa kasih minum dia dan segala macam. Jadi dia bangga karena kita masuk ke dapur untuk cerita dengan Mace. Jadi Mace bilang, Pak dia tipu. Dia pergi di pasar kota tidak pulang-pulang. Macam begitu. Jadi memang asesmen kemampuan di kampung itu harus kita pegang teguh, karena itu firman. Tuhan menciptakan manusia itu dengan dia punya talentanya, dia punya kemampuannya, dia punya pengalamannya. Itu semua pelajaran berharga bagi pembangunan yang menggunakan konsep people centered development strategy. Strategi pembangunan yang berakar pada rakyat. Karena rakyat yang akan menerima pembangunan dan menjadi korban dari pembangunan itu sekaligus, kalau dia tidak mendapat bagian. Jadi jangan heran kalau Pak Desa punya saudara-saudara ada diskusi di belakang-belakang karena tidak suka, itu biasa itu. Jadi harus bikin kajian itu luas. Jadi tadi yang Nguncen bilang bikin kajian benar, tapi bukan kajian untuk menjadi buku, tapi kajian untuk action, seperti yang ada di dikomersikan oleh Uncen kemarin gitu. Sumber penelitian adalah rakyat sendiri. Pada saat saya punya pengalaman, saya bikin masyarakat meneliti dirinya sendiri, Pak Camat di Padaido, di pulau-pulau. Jadi masyarakat meneliti dirinya sendiri, kemudian menjadi buku. Jadi dicetak baik,
Lalu orang dari turis datang, turis bilang begini, jenis ikan semua dicatat semua. Jenis tanaman-tanaman semua dicatat dengan kegunaannya semua dicatat. Lalu turis heran kalau masyarakat kampung bisa bikin penelitian. Saya bilang memang karena dia mati dan hidup di kampungnya, jadi dia memang profesor di bidang perikanan maupun kehutanan. Dia tahu jenis hutannya, dia tahu jenis ikan di laut, ikan di danau, ikan di sungai. Dia tahu betul dan dia menulis. Sehingga kunjungan dari kepala dinas pemberdayaan kampung, kalau dia datang kampung, Bapak kasih tunjuk ini, potensi kami ada ini. Bukan kata-kata. Karena dulu kami bikin trek, bantu trek untuk angkut masyarakat dari wilayah Genyem sampai Unurumkai. Mereka bilang kami punya tanaman kaya banyak. Saya bilang betul, betul. Kita trek kasih ke sana, sayur tak ada cukup. Habis cepat kebun, Bapak tunggu kita bikin kebun baru dulu, ayo bikin sudah kita untuk trek istirahat. Bikin kebun lagi, baru jualan lagi. Begitu terus menerus. Jadi saya lihat soal kejujuran ini menjadi penting. Jangan kamu mau meninggalkan sesuatu yang ada pada dirimu. Kemampuanmu itu ada, harus dikeluarkan. Nah demikian juga dengan itu yang menjadi pengalaman kita. Jadi masyarakat harus mandiri Pak. Orang Sentani itu menurut saya sudah mandiri. Tapi promosinya yang kurang. Sehingga dia membiarkan kapasitas itu digilas. Makanya saya selalu bikin move begini Pak. Kata bantuan itu, coba kalau Bapak kasih bisa kata ban, terus tuan di sebelah. Jadi ban itu roda, tuan itu bapak-bapak. Jadi kalau bapak tidak siap, bantuan itu gilas bapak-bapak sudah kan ban bulldozer itu. Iya toh, bahasa Indonesia begitu, saya ikut bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia Papua begitu. Ban, gilas bapak, bantuan. Ya kan baku marah sendiri dan kampung Danau Bangdes apa segala macam kampung. Kalau kepala distrik berapa dari sini dia pasti berikan kesaksian untuk hal ini. Jadi kami punya tugas itu yang utama dalam hubungan dengan konsumen itu bukan soal coklatnya, tapi soal kemanusiaan. Jadi tadi intinya. Jadi misalnya contoh ya maaf, Freeport, orang Amerika dapat emas kiloan ribuan ton luar negeri, tapi orang Timika, orang Mamua dan Kamora apa? Makan racun sampai hari yang ada ini. Jadi hal kemanusiaan tidak ada dalam ekonomi. Tugas kita adalah bapak-bapak harus memperjuangkan kemanusiaan itu harus muncul di dalam ekonomi. Ekonomi itu binatang jahat. Ekonomi itu hewan yang jahat sekarang. Coba bapak saksikan di pasar ini. Kita datang di Pinang beroki-oki. Harga sore itu dia turun sampai harga taksi untuk pulang. Karena itu tadi. Jadi ekonomi bilang praktek monopoli dan monopsoni. Menguasai harga dan menguasai fasilitas. Siapa bisa lawan? Tidak ada. Kamu ini Renjaya membangun ini tidak akan bisa. Ini. Karena itu yang terjadi dalam fenomena ekonomi mikro di tanah Papua ini. Jadi kita harus berani bikin keputusan melalui promosi. Data-data tadi. Bapak-bapak harus kerja itu. Dan kami siap bantu bapak-bapak nanti. Termasuk yang tadi disampaikan dari Kerom. Kami bisa datang kalau ketika bapak sampaikan kepada kepala distrik untuk kami datang supaya ada harmonisasi dalam hubungan. Jangan kita lari dari belakang rumah nanti dapat marah. Jadi Pak Kepala Distrik Sentani Timur bisa sampaikan seperti begitu pendekatannya. Pak harus, saya percaya waktu orang Sentani itu ketika Pendeta Okoka sudah tidak ada, interaksi dan dinamika Sentani itu menjadi kacau balau. Ada hal yang menurut saya harus balik dan pola partisipasi sebab di Sentani itu kekuatan sama dengan hampir di suku-suku lain juga kekuatan marga itu atau suku itu kuat sekali Mesir jadi struktur kelembagaan adatnya. Kita bisa bicara lebih dekat lagi untuk kalau ketika Bapak perlu kami ada di Furia di sini. Datang kemari makan minum es krim dari coklat Genyem, kemudian makan kuenya dari coklat Genyem, semuanya dari coklat. Tadi ada muncul di monitor, bapak bisa datang supaya yakin. Kamu semakan Thomas toh? Kalau lihat baru percaya, jadi silakan datang ke kantor di Dalat sana dan percaya.
Iya Bapak dari Klaisu, memang penelitian itu perlu ya. Tapi saya melihat satu soal di Klaisu itu adalah karena kebunnya berjauhan, kebunnya jauh. Kalau tidak salah satu waktu itu ada pengusulan untuk jalan produksi dibangun. Jadi kalau ada bantuan mungkin bisa dibangun jalan produksi supaya akses ke kebun-kebun mungkin agak memudahkan, karena kekhawatiran soal longsor itu juga tinggi karena kedudukan Klaisu yang tinggi. Jadi kalau penebangan berlebihan itu juga bisa menimbulkan bencana. Hanya memang seperti tadi soal sumber daya manusia, menurut saya di Klaisu cukup banyak orang ahli dalam bidang coklat seperti Salmon Kwano tadi. Nah, mungkin yang perlu dibuat di Klaisu itu soal sketsa peta dari kebun-kebun coklat yang ada di situ. Salmon sendiri punya kebun juga terlalu rimbun, terlalu padat sekali, sehingga matahari tidak masuk untuk memberikan penyuburan kepada coklat itu. Termasuk di Bring juga begitu. Coklatnya padat sekali sehingga tidak bisa berbuah baik karena matahari tidak masuk untuk membersihkan batang-batang coklat dari hama yang menutupi kulit batang pohon itu. Kami masih selalu datang membantu membeli coklat di Berap, tetapi setelah ada lembaga lain masuk, kami sedikit beda pemahaman, beda pendekatan dengan mereka. Kami tidak terlalu continue datang ke Klaisu karena ada lembaga yang datang ke situ menggunakan pupuk. Jadi bertentangan dengan apa yang konsumen harapkan di Jepang. Jadi kami bertahan dalam arti tetap berkomunikasi dengan Pak Salmon untuk menjaga agar coklat yang kita kirim jangan pakai pupuk. Untuk vanili saya pikir bagus, tapi vanili butuh kerajinan yang sangat luar biasa ya, untuk ketekunan terutama karena mengawinkan vanili yang tidak melewati kantor agama itu langsung saja kasih kawin dia setengah mati juga itu. Kalau kerajinan kuat baru bisa. Tapi itu kami bisa jamin pasarnya untuk ekspor vanili Pak, kalau memang bisa dihasilkan lebih dari 100 kilo. Memang vanili harga lebih bagus dari coklat. Coklat yang kami beli kadar air, kalau kadar air 4,321 itu harganya 35.000 per kilo. Dan itu memang juga masih sama-sama bergantung ke pasar dunia, harga fluktuasi pasar di dunia. Jadi yang disampaikan untuk penelitian itu menurut saya itu Pak cukup bikin sketsa kampung saja untuk melihat persebaran kebun-kebun yang dikerjakan oleh masyarakat, terutama coklat. Dan juga tanaman-tanaman sayur mayur yang lain. Sebab saya pikir sekarang ini konsumen di Jayapura ini mau kali sayur yang tidak pakai pupuk, sayur-sayur yang yang hijau ya, bebas, misalnya sayur daun-daun dari kampung. Karena di Jalan Dracula di sini sayurnya pakai pupuk ya, orang takut makan. Tapi terlanjur beli, jadi biar makan, saya nanti berumah sakit atur belakangan. Jadi Bapak dari Kerom kami akan selalu siap, nanti alamat kami ada di Furia, jalan masuk sini. Silakan nanti kami tunggu surat kah atau kapan waktu bisa ambil nomor telepon saya, lalu nanti kami datang ke tempat Bapak untuk bicara-bicara
secara pendampingan, termasuk yang lain juga. Bapak dari Sentani Timur juga kami siap untuk datang membantu untuk melakukan proses pembelajaran bersama. Jadi saya sebelum mengakhiri presentasi ini, saya mau cerita sesuatu untuk bapak-bapak. Dulu saya di Biak ada teman satu, dia punya istri dua ya, istri pertama dan istri kedua. Dia setiap bulan istri pertama yang tidak terima gaji, istri kedua yang terima terus. Jadi macam yang pertama ini marah, dia pergi ke kantor, dia lagi terima gaji begini, Pak itu datang, Pak itu tanya, adek kakak pu gaji, oh kakak perempuan so ambil. Aduh, kok ini bagaimana ini? Jadi dia pulang ke rumah, dia lihat macam so asik kasih, dia langsung pukul Maitua. Dia pukul Maitua menangis besar sekali. Terus tetangga lari ke, tetangga tanya Pace, kenapa semacam dia menangis? Dia dengar kabar dari kampung belum jelas lagi, dia menangis ke muka. Oh begitu. Sore Mace kopi belanja di pasar, dia suruh lihat begini muka benjol. Don tanya dia, ibu, kakak kenapa muka bangka? Dia marah, dia gaji, dia pukul saya. Oh, dong ke rumah. Dong harus pulaki lagi. Dia pulaki menangis besar lagi, volume kandas ini. Dia langsung tetangga lagi kembali tanya, ibu, tadi pagi ibu menangis, sore bapak menangis, sebenarnya ada kabar apa? Langsung ibu dia bilang, tadi pagi bapak dia bilang kabar belum jelas, toh ini sore sudah jelas, jadi dia ada menangis besar ini. Jadi saya berharap waktu pendek tapi materi ini jelas buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita. Dan ini bukan akhir, ini pertama, jadi kami bisa lanjut nanti. Terima kasih, selamat pagi. Baik Bapak Ibu, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang kami hormati, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Romaropen dengan judul pengembangan potensi SDM Kampung, studi tentang KKO di Kampung Berap. Bapak Ibu yang kami hormati, biarlah kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan, mari kita bekerja dengan hati kita untuk melayani masyarakat yang kita sayangi, agar supaya pada saat kita selesai waktu bertugas, ada hal yang baik yang selalu dikenang oleh masyarakat. Demikian, Tuhan berkati kita semua. Atas nama peserta dan semua kami panitia, juga pimpinan BPSDM Provinsi Papua, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Romaropen dan juga Ibu yang telah mendampingi Bapak. Biarlah apa yang diberikan oleh Bapak bermanfaat dan memberkati kita semua. Baik, terakhir Bapak telah sampaikan bahwa YPMD membuka pintu diri, membuka diri untuk semua Bapak Ibu Kepala Kampung boleh datang berkonsultasi kepada badan YPMD. Terima kasih sekali lagi, mari kita beri aplaus yang meriah untuk beliau. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, kembali ke tempat. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, kami dari panitia mau menyampaikan, setelah ini kita akan snack yang sudah disiapkan di belakang. Setelah snack, nanti kita akan membagi 2 kelas. Kelas pertama di tempat ini, nanti kelas yang kedua di lantai 7. Nanti di lantai 7 nanti bersama-sama dengan panitia antar ke atas. Jadi kita nanti bagi dalam 2 kelas. Kelas pertama dan kedua nanti saya bacakan nama-nama. Jadi kita yang dengar nama di kelas pertama kita di sini, yang kelas kedua nanti kita di lantai 7. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kami dari panitia mau menyampaikan ada 16 orang yang belum kumpul biodata. Ada lembaran yang kemarin Bapak Ibu masuk di pintu depan, kita ada kasih, Bapak Ibu belum kumpul. Tapi kalau misalnya belum dapat, tidak apa-apa, nanti di panitia ada. Nanti Bapak Ibu harus kumpul biodata itu karena biodata itu penting untuk sertifikat Bapak Ibu nanti. Jadi kalau belum dapat biodata, nanti
kami silakan ke panitia di meja depan, nanti ambil dan isi, boleh dikembalikan sebentar siang. Dan juga ada 22 orang yang belum kumpul foto 3x4 latar belakang merah, itu juga penting harus kumpul karena harus ditempel di sertifikat nanti. Ya, baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung baca dulu nama-nama peserta pembagian kelas, baru kita snack di belakang dan kita menuju ke kelas masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya mohon maaf izin Bapak Ibu, saya baca yang kelompok 1 atas nama Bapak Alphonse Mehue, Bapak Octavianus Hirwa, Bapak Yuno Roberto Marbase, Bapak Donatus Worombri, Bapak Valentinus Suadiana, Bapak Marius Kedei Koto. Mohon maaf kalau saya baca nama nanti Bapak Ibu koreksi. Yang ke-7 Bapak Sinion Debem, ke-8 Bapak Noah Krumbewas, Bapak Heri Mabes, 10 Bapak Yahya Yariseto, 11 Bapak Supirionto, ke-12 Bapak Martinus Ovide, ke-13 Bapak Stephen Wali, ke-14